Dan bahkan ini janjinya Rasulullah, satu hari melakukan puasa Ramadan akan Allah persiapkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-sawmu. Likulli syai'in ialah bagi tiap-tiap sesuatu, babun adapun pintu, wa babul ibadati adapun pintunya ibadah, as-sawmu adalah puasa. Wa qala, dan juga bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi, adapun tidurnya orang yang berpuasa, ibadatun adalah ibadah. Perlu dipahami dua sanad hadis ini, sanadnya dhaif, tapi bisa dijadikan motivasi. Karena para ulama ahli hadis sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif selama tidak terlalu dhaif. Selama dhaif saja, lemah. Lemah dari sanad, bukan lemah dari matan. Secara matannya mungkin benar, daripada seseorang ketika melaksanakan puasa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak patut, yang sekiranya mengurangi nilai pahala puasa, ya lebih baik tidur saja. Sehingga di sini masuk ke dalam hadis naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu memiliki nilai ibadah. Tapi bukan tidur seenget-enget. Mulai enget-enget, mulai mari asahur, tedung sampai ke para buka, ya bedi naumus shaimi itu. Mate teng tangan tak karasa kan. Latihan mate, wani latihan lapar, latihan mate. Ngocak orang anu pais ngocak. Teka goceng gelar gia puasa. Orang itu pasti kehilangan tenaga ketika berpuasa. Pasti rasa ngantuk itu ada. Karena kekurangan energi. Ketika ngantuk diniatkan untuk merehatkan badan sejenak, untuk mengembalikan tenaga, tidak apa-apa. Diniatkan sehingga tidurnya tetap bernilai ibadah. Warawa, dan telah meriwayatkan
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah yang juga banyak mengeluarkan riwayat hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza dakhala, apabila dakhala, telah masuk, syahrul Ramadan, apa bulan Ramadan, futihat, maka dibuka, abwabul jannati, pintu-pintu surga. Futihat, maka dibuka, abwabul jannati, apa pintu-pintu surga. Wa ghulliqat, dan ditutup, abwabun nari, apa pintu-pintu neraka. Wa suffidat, dan dibelenggu, asyayatinu, siapa para setan. Wanada, dan berseru, memanggil, munadin, orang yang memanggil. Ini biasanya pemanggilnya ini dari kalangan malaikat. Wanada, dan berseru, munadin, siapa penyeru. Ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang mencari kebaikan. Ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang mencari kebaikan. Halumma, mendekatlah, atau terimalah. Wa ya baghiyas syarri, wahai orang-orang yang suka melakukan keburukan. Wa ya baghiyas syarri, wahai orang-orang yang suka melakukan keburukan. Aqsir, berhentilah, atau tahanlah. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang penuh kebaikan. Sesuai hadis ini, apabila sudah masuk bulan Ramadan, pintu kebaikan dibuka, pintu keburukan ditutup oleh Allah Ta'ala. Termasuk pintu-pintu surga semuanya itu dibuka. Sedangkan pintu-pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah. Termasuk setan dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Tak boleh mengganggu manusia. Tak boleh memprovokasi. Jadi itu mungkin nikah. Karakter, sikap, perilaku kita semua itu adalah perilaku murni dari kita sendiri, bukan tanpa intervensi setan. Tak ada provokasi, tak ada konspirasi negatif dari setan. Ketika di dalam diri kita masih ada keburukan, itu murni hawa nafsu kita. Bukan pengaruh setan. Jadi di sanalah perjuangan kita untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Jadi tak usah nyalaki setan boleh. Mun beda ki tengkian ka orang, ki amponya toran cuba na orang, ampola nyalaan ka orang, tak usah nyalaki setan. Berarti itu memang murni dari dirinya sendiri. Sehingga ketika sudah masuk bulan Ramadan, ada penyeru dari langit. Malaikat epakon sareng Allah untuk menyeru kepada seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mencari kebaikan. Halumma, silahkan mendekat kemari. Orang mentero kabagusan, epakon nyemak. Wa ya baghiyas syarr, dan orang-orang yang terbiasa melakukan keburukan, ingat, ini bulan Ramadan katanya. Aqsir, berhenti dulu. Ambu jala kau coba. Tore nyari kenceran kebagusan sabunyak-bunyak nah. Itu maksudnya seperti itu. Jadi fungsikan Ramadan selama 1 bulan ini sebaik-baiknya untuk mencapai predikat fitrah, kembali suci seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya.
Makanya ketika orang itu betul-betul lulus 1 bulan penuh menjalani peperangan di bulan Ramadan, mujahadah, perang, maka ketika sudah masuk kepada bulan Syawal, andi cuculuk fitrah, kembali suci. Makanya di sanalah hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan. Kimun saya tak puasa tak usah norok menang kan. Ini kan norok bebeng nih. Mun saya tak puasa nangen gelu, tak usah teriak takbir Allahu Akbar, tak usah nangen gelu. Karena malle tak sangro, saya kemas saya menang ongkuan, saya kun berak saya kemas saya nang menangan lah. Karena perjuangan 1 bulan itu betul-betul luar biasa. Makanya Imam Ghazali ada bab khusus di dalam kitabnya, yaitu Ihya Ulumuddin ini. Ada Asrarus Shaum yang kita kaji ini. Rahasia-rahasia puasa. Bagaimana agar setiap umat Rasulullah mencapai predikat fitrah ketika sudah selesai melaksanakan Ramadan selama 1 bulan. Wa qala Waqi'un fi qaulihi ta'ala. Wa qala, dan berkata. Waqi'un siapa? Imam Waqi'. Imam Waqi' ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi' termasuk gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu ketika hafalan Al-Qur'annya hilang, hafalan Al-Qur'annya pernah hilang Imam Syafi'i. Mengadu mamatul ke Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' fi su'i hifdzi. Saya pernah mamatul ngatu nyabis mator. Melaporkan keadaan saya bahwa hafalan saya begitu rusak, buruk. Pikiran tak konsen, saya bodoh elang, saya kita yapal tak tuli masuk. Apa kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i? 1 kuncinya, jauhi maksiat. Dan Imam Syafi'i langsung ngaku, waktu itu hilangnya hafalan Syafi'i terlupa. Gara-gara tak sengaja ngabes, tak sengaja nih kak. Betis seorang bebini, tak sengaja. Mana dia masih nih, sengaja gak kapi kan? Sengaja ketenget. Kenika tak sengaja baik bisa berdampak kepada kualitas hafalan, termasuk kepada kualitas kecerdasan. Makanya saya ante-ante. Karena hati itu memiliki beberapa pintu. Dan tergantung pintu itu menerima apa yang masuk ke dalamnya. Pintunya hati diantaranya 2 pandangan mata dan 2 pendengaran telinga. Jika bengla-bengla ate. Mun sayo latih orang coba, hati itu mudah merekam coba. Saya ante-ante. Ngabas kecubaan, saya masuk ke dalam ate, ini coba. Pas cekak dalam ate ini lembu. Ate ini lembu, kempang cekak. Napa saya masuk ke dalam, kadung terekam di sana cekak. Sara buangan napa sana. Termasuk apa yang masuk melalui pendengaran. Ketika sesuatu yang buruk biasa kita dengar, itu juga akan terekam di dalam hati. Maka nate-ngate. Takok masuk kadebuna Allah nang surat Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Artena andi mata keng tak kuna king abes bagus kun berak saya coba malolo ya bos. Andi kopeng keng tak yang kun ngedingaki saya bagus. Kun berak kalimat-kalimat saya coba malolo kedingaki. Karena faktor napa? Karena sudah hati ketika merekam keburukan, maka mata akan terus ketagihan untuk melihat sesuatu yang buruk. Demikian juga ketika hati sudah terbiasa merekam keburukan, telinga juga nyare kasih buat coba. Mun beda saya fokus panas kopeng nih kata anda kan. Tanda, wah tak nyamannya. Nyare kasih coba-coba. Termasuk dampak paling fatalnya hati
ketika sudah terbiasa ditempati oleh keburukan, entar datang ke tempat yang bagus sekalipun, datang ke tempat yang mulia sekalipun, tetap akan mencari sesuatu yang buruk. Ambi antar ke Mekah, Mekah ini akan dengan orang mulja pun. Bahkan tempatnya sekalipun adalah tempat yang mulia. Mulja kan Mekah nih kah? Tapi mun ngiba ate saya coba pun ate nak kadung coba. Ni kasih sare saya buat coba bakun. Buat beda copet lagi ya dia. Saya sare ngak ke ni kah? Mun pun ate kadung coba nih kah? Ota ngabas katong setengah orang. Bodoh orang ko ni ka ahli ibadah. Ahli zikir pokoknya lah soleh lah. Kayak benih Solihuddin benih. Soleh. Mun Solihuddin kan dibudi. Okay. Soleh. Kini kamu pun atena coba, nih kak esare ka cobaan na. Apa ya? Tak perlu cara dekian. Pasti esare nggak kini kana. Itu dampak keburukan ketika tidak waspada, tidak berhati-hati di dalam menjaga pintu-pintunya hati. Maka Ramadan mereka dikemas sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah tidak bisa ikut campur. Semua keburukan-keburukan sudah tidak ada yang bisa mengintervensi kepada setiap manusia. Di sanalah kita itu sesuai apa keadaan kita. Di sanalah pas epakon mujahadah bi Allah nika. Laben jariah. Supaya bakna mendapat predikat manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Waqi'un, dan berkata Imam Waqi' fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kalian semua. Washrabu, dan minumlah kalian semua. Hani'an, dalam keadaan nyaman. Bima, disebabkan sesuatu. Aslaftum, yang telah kamu lakukan dulu. Aslaftum, yang telah kamu lakukan dulu. Fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Fil ayyamil khaliyati, pada hari-hari yang telah lalu. Jadi maksudnya apa? Imam Waqi menafsiri ayat ini, hiya adapun ayyamul khaliyah, hiya adapun ayyamul khaliyah, hari-hari yang telah lalu itu, ayyamus siyami, adalah hari-hari ketika berpuasa. Ayyamus siyami adalah hari-hari ketika berpuasa. Jadi di surga kelak ini, setiap orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, ada perintah dari Allah, kebebasan sudah. Kulu washrabu, silahkan kalian makan, kalian minum, hani'an, dengan nyaman sekali. Faktornya apa kok bisa Allah memberikan kebebasan seperti itu? Makan dan minum sebebasnya, senikmat mungkin, seenak mungkin, sakencengnya. Bima aslaftum, karena kalian dulu pernah melakukan sesuatu ibadah fil ayyamil khaliyah, pada masa-masa ketika di dunia. Apa hari itu? Yaitu ketika bulan Ramadan. Bondeng itunya puasa Ramadan, nanti ketika sudah di hadapan Allah tidak ada batasan. Mau makan apa saja silahkan. Bahkan di surga, Allah menyiapkan sesuatu yang Allah haramkan di dunia. Di surga, Allah siapkan sesuatu yang telah Allah haramkan di dunia. Contohnya khamar. Di dunia Allah betul-betul mengharamkan khamar. Tapi ketika di surga, Allah siapkan itu. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Bada khamar nih kan dengan surga.
Perumpamaan kata Allah, mathalul jannah, perumpamaan surga, wa'ida yang dijanjikan oleh Allah al-muttaquna kepada orang-orang yang bertakwa, fiha di dalam surga itu kata Allah, anharun ada beberapa sungai, mimmain yang terdiri dari air, ghairi asidin yang sangat jernih. Bada sungai jernih banget. Tak leko sakali, tak eca buka bermaafai tak kira leko. Wa anharum min labanin, dan juga ada sungai-sungai min labanin yang alirannya itu dari susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang tidak akan pernah berubah rasanya selama-lamanya. Mun susu tu nyari ka barui. Nama boleh mari tekuk tak ada barui pun. Tekuk sekalian expired. Engki jatuhlah harga susu itu. Tapi mun swarga teka ecetok ngene ka. Lam yataghayyar ta'muh, tak akan pernah berubah rasanya selama-lamanya itu. Termasuk yang ketiga, wa anharum min khamrin ladzat lisyaribin. Termasuk ada sungai yang alirannya itu min khamr, dari arak. Ladzatil lisyaribin, yang sangat nikmat untuk diminum. Jadi siapa lagi ya Allah? Ketika di dunia mampu menahan apa yang Allah larang, maka ketika di akhirat Allah akan memberikan apa yang telah Allah larang itu sepuas-puasnya. Makan, minum, sakencengnya, bon. Jadi hanya penjara sementara dunia itu. Tidak boleh kun bereposora puasa sabulan, kan sabulan. 1 tahun saya minta ya Allah ini ke sabulan daripada 12 bulan itu untuk sarana introspeksi diri. Kenapa boleh kencerana ya sudah seperti itu jelas. Kenapa kok sampai seperti itu Allah memberikan anugerah kepada hambanya? Ittaroku, karena taroku meninggalkan siapa mereka, fiha di dalam puasa, al-akla kepada makanan, wasyarba dan minuman. Karena ketika berpuasa orang pasti tidak makan, tidak minum. Sehingga ketika menahan selama 1 hari itu tidak makan, tidak minum, lalu ketika sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, elor babi Allah, silahkan makan dan minum sepuasnya. Tak ada puasa boleh satya. Sela makan dan minum sepuasnya, ki sambing ulati Allah kian. Aduh, berema nikmat ta coba. Sedangkan sekarang saja orang mampu merasakan hadirnya Allah di dalam hati kita. Itu begitu nikmat. Sudah mampu meneteskan dan mencucurkan air mata. Napa boleh pasta kerduk kengulati secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa kenapa? Coba mulai dari ayatnya surat Al-Qiyamah itu ada janji itu. Mulai dari la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma anna alaina kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadarun al-akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka nadhirah. Ini pandangan mata, ngabas langsung. Jadi bukan mengira-ngira. Tak usah pun makin kamu bayangkan pada siapa Allah nih. Pada akhirnya ketika kita betul-betul menjalankan perintah Allah, sebenar-benarnya menjalankan perintah sehingga mencapai predikat takwa, pasti hadiah berpapasan, berjumpa, melihat kepada Allah akan diberikan kepada kita. Ya jadi kamu. Kan nyaman. Bonus ya, bonus laku. Puasa jaga aja, tekak sambil dung tak tedung, ya tekak na puasana sambil tedung, ya tak apa lagi, ya kan. Tempengnya aja coba na orang. Ya. Sila tak ngaji, ki aja coba na orang. Ya tinalah tedung lah, pada na ali, ya ali tedung, kan. Wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad jama'a dan sungguh jamaah telah mengumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi rutbatil mubahati, ke dalam derajat yang membanggakan, bainaz zuhdi,
antara orang yang zuhud fid dunya terhadap dunia, wa bainas shaumi dan antara orang yang berpuasa. Rasulullah itu mengelompokkan menjadi satu kesatuan antara orang yang zuhud terhadap dunia dan orang yang berpuasa, ini satu peringkat. Kata Rasulullah satu peringkat. Kok bisa menjadi satu peringkat? Zuhud dunia, kita ndak katutnya tak berita lebih. Puasa, kita ndak katutnya kia kan pada. Jadi itu dikelompokkan menjadi satu kelompok oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bersabda siapa Rasul, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yubahi, membanggakan siapa Allah ta'ala, malaikatahu, terhadap para malaikatnya Allah ta'ala, bisyabil abidi, tentang pemuda al-abidi yang beribadah, ai as-siyami, artinya seorang pemuda yang melakukan puasa. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yubahi, membanggakan siapa Allah ta'ala, malaikatahu, terhadap para malaikatnya Allah ta'ala, bisyabil abidi, tentang seorang pemuda yang beribadah. Fayaqulu, lalu berkata siapa Allah ta'ala, ayyuhasyabbu, wahai pemuda, at-tariku, yang meninggalkan, syahwatahu, terhadap keinginan-keinginannya, li ajli, karena diriku, al-mubdhilu, yang mencurahkan, syababahu, masa mudanya, li, untukku, kata Allah ini ya, anta, adapun engkau, indi, di sisiku, kaba'di malaikati, ialah posisinya seperti para malaikat-malaikatku. Nika andi terjut setengki menoreng aposan nika. Napa boleh pemuda yang ahli ibadah. Tak usah nunggu tuatan bulan muda ya. Tina, boleh papoceng di umur 40. Belum tentu kesempatan itu ada. Karena usia kita tidak pernah tahu ajal kapan akan datang dan tiba ya. Jadi tak usah tean. Allah sangat bangga kepada pemuda meskipun usianya masih muda tapi mencurahkan masa mudanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan kedudukan kepada seorang tersebut, dia memiliki derajat seperti malaikatnya Allah di sisi Allah Ta'ala. Itulah hebatnya manusia ketika sudah mencapai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah laksana ketika kita berbicara tentang sebuah ukuran, ya, peringkat, manusia ini memiliki peringkat yang kelima. Sedangkan setan ini memiliki peringkat yang ketiga. Malaikat memiliki peringkat yang ketujuh. Atau dimensinya manusia, dimensi 5. Malaikat dimensi 7. Setan dimensi 3. Manusia ada di tengah-tengah itu. Ketika manusia yang dari awalnya menempati dimensi 5, pas coba, ala kok coba, malolo, tak fokus, maka akan jatuh manusia itu ke dimensi 1, lebih buruk dari setan itu sendiri. Seperti firman Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia mun kadung coba karakter pas lebih coba dari setan masana. Tada setan caretana mate ya anak natibi tada, tapi mun manusia kadung coba saborana. Anak natibi kadang epate sabulik. Ketika seorang anak pas karakternya coba, ke orang tua na benih kun berak bengal, duka mate eki ya. Ketika karakternya pun tak bagus. Tapi sabulik ketika manusia memiliki karakter yang sempurna, mulia indallah, maka akan melebihi peringkatnya malaikat. Malaikat peringkat 7. Maka lebih manusia nika. Au ke peringkat 9. Makanya para malaikat kakapin nika tunduk ke wali-walina Allah nika. Napa boleh ke para nabi. Semuanya itu tunduk. Pangabdi ke orang-orang soleh kakapin.
Maka namun pun nyamana soleh nika dipertahankan. Mun nyamana soleh nika kau tu dipertahankan. Coba. Napa boleh pas Solehuddin. Nika coba. Sesekali. Pengajian nika jelas. Ibatukan. Malah nilai kesolehannya itu ada. Ibatukan. Celepi. Nika pejuang gagapi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shaimi, tentang orang yang berpuasa, yaqulu, berfirman Allahu taala, siapa Allah taala, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru, perhatikanlah olehmu atau lihatlah olehmu wahai malaikat, ila abdi, terhadap hambaku, taroka, ia telah meninggalkan syahwatahu, kepada syahwatnya, waladzatahu, dan meninggalkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, wa ta'amahu, dan meninggalkan kepada makanan-makanannya, wa syarabahu, dan meninggalkan kepada minuman-minumannya, min ajli, karena diriku, kata Allah. Jadi orang yang puasa nika bangga kita terus bi Allah di hadapan para malaikat. Ya malaikati unzuru ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Thank you jera, thank you. Jeri ya tak ngakan, tak nginum, bahkan meninggalkan apa yang menjadi keinginannya jera karena engkau, jawaban Allah. Jeri ya sehebat. Manggana orang ni kamun pas ya alam terus bi Allah mulja. Sanajan pun ecale bi manusia. Jadi tak usah khawatir. Mun pun pada Allah yang membanggakan, siapa lagi yang bisa meruntuhkan? Kanjeng Nabi ni kayak kamu sok, tapi teku bi Allah ni kayak bela terus bi Allah. Ampun. Sampai sama kan agama Islam itu menjadi agama terbesar seluruh dunia. Wakila, dan dikatakan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kenika tulisanna kalero, beni ya'lamun, tapi setepak ya'malun. Dika revisi tulisan, koreksi ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidak ada yang mengetahui, nafsun, siapa seorang pun, ma, terhadap sesuatu, ukhfiya, yang disembunyikan, lahum, untuk mereka nafsun, min qurrati a'yun, berupa kesenangan mata, jazaan, sebagai balasan, bima, terhadap sesuatu, kanu, yang ada siapa mereka nafsun, ya'maluna, ialah melakukan. Jadi beri surat apa dah? Surat As-Sajdah ya. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi ada hadiah-hadiah yang tersembunyi dari Allah, yang bahkan seorang pun itu tidak pernah mengetahui sama sekali, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Allah sudah menyiapkan hadiah itu. Sehingga setiap orang tidak pernah tahu kira-kira hadiah apa yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka ini. Yang jelas hadiah itu qurratu a'yun. Pasti ketika dilihat sudah membuat sejuk pandangan mata. Kan ya bos pay lebur. Napa boleh titil, napa boleh rasae, napa boleh takir pas ebeki. Nika pun luar biasa. Makanya ni'amullah, nikmat-nikmat Allah di dalam surga, mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan juga belum pernah terlintas di benak manusia. Semuanya serba surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Patut surprise. Mun poneka bola ada kan tak lebur.
Kita lebur. Tapi sedikit banyak gambaran di dalam Al-Quran itu ada, termasuk seperti tadi. Tenang saja, di surga ada khamar yang ketika diminum tidak memabukkan, tapi justru membuat nikmat bagi orang yang meminumnya. Kan kemperan kini kamu. Mun masalah kena suarga nika, arduha as-samawatu wal ard. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Tak usah kabeter. Tak kira selekan dengan surga. Pon berdekaplengan na pon. Bahkan kitab aslinya ni kayak kitab Ihya Ulumuddin ni ka boda janjina Allah. Barang siapa yang satu hari berpuasa Ramadan sehari, kebayaki kenangan bi Allah dengan surga. Satu hari kan. Coba bayangkan mon pas sabulan ni penuh puasa. Kan pon di 30 kapleng. Sakapleng nga kenika tuluhu ma bainal masyriq wal maghrib. Borok timur nih poncana matahari terbit dan sampai matahari satu kapleng. Menggam dan mun katibi nang swarga. Ongguan nih kata nyaman sekali. Pas tak nyaman, pas katibi an swarga, ngalengaan tadi kancana. Mangkana ngajek ka kanca sobaja pada masuk swarga lebur bukro bukan enggak nikah. Mun pas katibi on enggak lengaan. Kayak gulen di careta nikah. Enggak gulen. Kula sarang almarhum almafurlah Ki Muzaki Dimin ke Jakarta Selatan. Ki Muzaki beri fasilitas yang luar biasa. Ruangan ber-AC, ya tentunya kan seorang kiai dihormati sedemikian rupa. Karena gula kan Ki haddam. Ki di tempat yang tidak seperti Ki Muzaki tentunya. Pas bit-abitan nih Kak. Tak berselang lama kiai masuk ke ruangan itu. Pas lok telokan gula. Mukhlas. Itu masuk. Langgok berengin yang dinat zaman kiai katibian jeding bode dulu. Buah-buahan boda semua segala macam jenis makanan ada. Ruangan ber-AC keng muntatibian enggak lengaan mukhlas tak nyaman kiai. Tetilah karena nikmatnya ka butuh kanca. Jadi cek gempang laknya laki orang cek gempang menjustis, menghukumi orang bahwa orang itu sebagai penghuni neraka, jangan. Mun bade jalan selopotore motivasi aja ke jalan surga. Supaya kita itu juga bersama-sama dalam rombongan Rasulillah. Mali arang sarang, lebur menarang bareng. Ngopi bareng nika agak aja. Napa boleh bade Pais? Tile buli agak tek na Pais. Aduh iku. Moncana ale edi jujur nyan eka riba bilan na Pais eka cator enta dongkuan ningka kan cator tapi positif artinya mulai dulu Pais jaketnya tetap seperti itu mbian jaket tamu dalam mbak keng manter masuk ke surga pakun gak geni ka jaket tambian artinya mandil di ciri khas Pais masuk surga kan karya keng pakun oleh bidadari teka jaket tangga keni kamen Pais tak usah kabeter oleh bidadari. Dan bahkan ini janjinya Rasulullah. Satu hari melakukan puasa Ramadan akan Allah persiapkan satu bidadari. Plus dengan kamarnya. Nikah. Plus dengan kamarnya. Teti tak usah kerebengkom yang laku nikah bon. Siap pagi bengkok kamar bada bidadari na dalam setong. Dua teloan. Kan nyaman. Mon sabulan kayak telah bolo dah. Telah bolo. Bonus. Okay. Nikah sesuai tabuna Allah nang surat Ar-Rahman hurun maqsuratun fil khiyam. Di dalam kemah itu, di dalam tenda itu ada seorang bidadari lam yatmithunna insun qablahum walajan yang sama sekali belum pernah disentuh oleh manusia ataupun dari kalangan jin. Ting asli asat. Oh. Bada mun para bantunya nih guys, pernah setting manusia kan. Mun tak setting pak na setting embu nah kan manusia kan. Sana jen. Tapi mun nikah murni tandi pak tandi embu. Wah, napa boleh settingan manusia lain nah tak bisa. Settingan wah, nikah khusus pas orang siap puasa. Kalak lah dan pangeran. Beki. Pas tak semangat tak puasa kian.
Mon pun rasa lapar kalau bakto duhur, cek lapar tak kelar. Lah kok dia bidadari kayak gitu. Kan mana eman, ada bidadari. Tako namun pas empian ke duhur betal puasa gagal bidadari na sabaro. Mon pas oleh bidadari sabaro kan tak nyaman. Ampun, Pak Utu. Dan semua perhiasan itu sudah disiapkan di sana. Lalu Allah melanjutkan ayatnya di surat Ar-Rahman ketika Allah sudah memberikan anugerah, fasilitas seperti itu, ada kamar, ada bidadarina, lengkap dengan perhiasannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Ketika semua hasil jerih payah Allah balas dengan kebahagiaan. Ampun man eman. Pas apa? Maka nanti kasih sebut fala ta'alamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak ada seorang pun yang tahu terhadap sesuatu yang Allah rahasiakan sebagai bentuk balasan atas mereka yang mereka lakukan. Qila lalu dikatakan, apa kira-kira perbuatan itu kok sampai mendapatkan balasan itu dari Allah? Qila dikatakan kana ialah ada amaluhum apa amalan mereka asyamu adalah berpuasa. Jadi orang yang puasa ini bakal mendapatkan fasilitas yang seperti ini. Li'annahu karena sesungguhnya Allah Ta'ala qala telah berfirman, innama bahwasanya yuwaffa akan disempurnakan as-sabiruna siapa orang-orang yang sabar, ajrohum akan pahala mereka bighairi hisabin tanpa hitungan. Orang apuasa ni kepada hoi pun orang apuasa kuring orang sabar kan nikah pun. Orang sabar nikah pada orang apuasa mak bisa karena dia tidak pernah membalas keburukan orang lain. Nang sabar apuasa. Apuasa dari nyale, apuasa dari malas, apuasa dari dendam dan semacamnya. Makanya disebutlah kategori orang yang berpuasa itu sebagai orang yang sabar. Sehingga Allah membalas pahala mereka dengan balasan yang sempurna. Fayufragu lalu disempurnakan lisaimi untuk orang yang berpuasa. Jazauhu apa balasannya orang yang berpuasa? Ifragon dengan secara penuh, secara sempurna. Wa yujazafu. Nah itu juga salah itu tulisannya. Zaknya juga tidak ada. Wa yujazafu. Di sana langsung wa yujafu kan? Nah, ya. Wa yujazafu. Dan diobral apa pahala? Juzafan. Dengan obralan sepenuh-penuhnya. Jazfun itu istilah kalau jual beli itu membeli tanpa ada takaran. Tak tempeng ora. Soma mana melia beras, kuliah melia beras 5.000. Biasanya 5.000 kun berak etakar 1 kilo, dia pasti beri 1 ton. Artinya tak tempeng. Kan bonusnya mana? Bonus. Wa yujazafu dan diberikan bonus siapa orang yang berpuasa juzafan secara sempurna. Fala yadkhulu sehingga tidak masuk siapa orang yang berpuasa tahta wahmin di bawah ilusi, di bawah bayang-bayang, wa takdirin dan di bawah kira-kira saja. Artinya tidak hanya mengira-ngira, engkau kencaran na berapa ya. Artinya ketika sudah Allah memberikan pahala dan balasan sepenuhnya, tidak ada perkiraan-perkiraan lagi. Berapa kencaran nawasan? Tidak ada. Di ghairi hisab sudah. Tak ada hitungannya. Itu haknya Allah sudah. Apalagi urusan pahala. Pahala itu bukan hanya sekedar iming-iming saja ya. Benihun perak sekedar pemanis kata. Murni pahala itu adalah janji dari Allah Ta'ala. Itu diabadikan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa. Ya. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Kenceren nikah benih ocakna orang ahli kitab benihun perak ocakna sampian. Tapi murni cincina Allah Ta'ala. Sehingga man barang siapa ya'mal yang melakukan su'an keburukan yujzabihi akan dibalas sesuai keburukannya.
Wa may ya'mal minas shalihat, dan barang siapa yang melakukan suatu kebajikan wa huwa mu'minun, disertai rasa iman kepada Allah Ta'ala, faulaika yadkhulunal jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna naqira, dan tidak akan pernah didolimi oleh siapapun. Ini kan janji dari Allah. Sekarang yang dibutuhkan wa huwa mu'minun, keyakinan itu parcajan apa enten ka janjina Allah. Wajadirun, dan ialah pantas, bi ayyakuna, bahwasanya orang yang berpuasa, wajadirun, dan ialah pantas, bi ayyakuna, bahwasanya ada siapa orang yang berpuasa, kadzalika, mendapatkan pahala yang demikian. Kadzalika, mendapatkan pahala yang demikian. Artinya sudah pantas orang yang melakukan puasa mendapatkan pahala yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena butuh perjuangan orang yang puasa nih kan. Dan sesuai firman Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas secara khusus terhadap orang yang berpuasa itu. Jadi benih ranahnya malaikat sudah. Jadi rokib atid tak masuk taruh norok. Li anna sauma, karena sesungguhnya puasa, innama kana, bahwasanya ada apa puasa, lahu ialah milik Allah. Li anna sauma, karena sesungguhnya puasa, innama kana, bahwasanya ada apa puasa, lahu ialah milik Allah. Wa musyarrafan, dan memiliki kemuliaan apa puasa, bin nisbati ilaihi, dengan penisbatan ilaihi kepada Allah Ta'ala. Puasa itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Wa in kanat, meskipun ada al-ibadatu, apa ibadah-ibadah, kulluha, yaitu semuanya ibadah, lahu ialah bagi Allah. Meskipun sholat, zakat, semua haji dan semacamnya, itu ditujukan untuk Allah. Tapi puasa spesialis milik Allah. Kama, sebagaimana syurrifal baitu, dimuliakan apa Ka'bah, bin nisbati ilaihi, dengan dinisbatkan atau penisbatan ila nafsihi, kepada dirinya Allah. Maksudnya seperti apa? Ka'bah dinisbatkan, memiliki kemuliaan karena dinisbatkan kepada Allah. Contohnya Ka'batullah, Baitullah, terus Ardullah, Khalqullah, makhluknya Allah, itu kan dinisbatkan kepada Allah semua itu. Masjid, Baitullah, kan seperti itu. Masjid, rumah Allah, itu semuanya maksudnya seperti itu. Sedangkan puasa langsung milik Allah. Wal ardu, dan juga bumi, kulluha, semuanya bumi, lahu ialah juga milik Allah. Inna ardullahi wasi'ah, buminya Allah, Ka'bahnya Allah, makhluknya Allah, kan seperti itu. Itu semuanya dinisbatkan kepada Allah. Semua itu pernyataan khusus untuk puasa. Kenapa puasa itu kok memiliki kekhususan kepada Allah? Limaknayaini, karena memiliki dua makna. Ahaduha wallahu alam. Semoga apa yang kita kaji malam ini menjadi pengajian yang betul-betul menjadikan kita manusia yang bisa introspeksi diri, mawas diri di dalam membentuk karakter-karakter yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali betul-betul sebagai pengabdi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tutup takhtimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.